Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabi ba'd. Selamat pagi anak-anakku. Kita bertemu kembali di pembelajaran akidah akhlak hari ini. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Masih sehat? Alhamdulillah. Jangan lupa berdoa, meminta kepada Allah untuk selalu menjaga kesehatan kita. Karena kesehatan itu penting dan kesehatan itu mahal harganya. Dan nikmat yang paling istimewa adalah nikmat sehat. Dan tak lupa di sini Pak Dwi selalu mengingatkan bahwa tugas kalian sebagai pelajar itu harus selalu belajar dan belajar. Jangan lupa sering membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kita akan cerdas di dalam berpikir dan cermat di dalam bertindak. Oke, semoga bermanfaat video pembelajaran hari ini, dan tentunya nanti tolong kalian perhatikan dan jelaskan. Seandainya memang kalian anggap penting, itu kalian boleh ambil buku dan dicatat di buku tulis kalian untuk pembelajaran kalian. Oke, mari kita masuk untuk pembelajaran akidah akhlak hari ini. Tapi sebelumnya diingatkan kembali bahwa kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian lalui. Kompetensi dasar di 3.1 itu kalian menerima kebenaran perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Indikator pencapaian kompetensinya, kalian menerima kebenaran perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Di kompetensi dasar yang kedua atau 3.2 itu menunjukkan sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.4 memilih sikap istiqomah terhadap penerapan sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Dan di kompetensi dasar yang terakhir 3.4 menerapkan sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya 3.4.1 menganalisis sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Di indikator pencapaian kompetensi yang kedua, 3.4.2 mengetahui manfaat sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anak diingat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ini. Oke. Sebelum kita masuk ke subbab yang baru ini, Pak Dwi punya satu referensi video. Tolong nanti kalian amati dan kalian boleh tulis sekali lagi, nggih. Boleh tulis yang kalian anggap penting di dalam buku kalian, tulis kalian. Ditulis, nggih. Bisa jadi nanti apapun yang kalian tulis itu menjadi penambah referensi ilmu kamu untuk mata pelajaran akidah akhlak ini. Oke, jadi sekali lagi tolong diamati dan diperhatikan. Monggo. Tanggung jawab. Astagfirullah, ini pasti ulahnya Ajmal. Ajmal. Ajmal sini.
Ajmal tadi habis dari mana? Ajmal habis pergi main sama Nobia. Loh, hari ini kan Ajmal punya tugas siram tanaman. Tapi kan ya masih ada Kak Nun. Kalau begitu, berarti Ajmal nggak tanggung jawab dong. Tanggung jawab artinya mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Muslim yang baik adalah muslim yang mau bertanggung jawab pada dirinya sendiri, juga orang lain. Setiap orang punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri, Ajmal. Setiap orang diberikan tugas tergantung kemampuannya masing-masing. Allah pun tidak membebankan suatu tugas pada kita di luar dari kemampuan kita. Contohnya, Allah memerintahkan kita sholat karena kita akan mampu mengerjakannya. Memangnya kenapa kita harus bertanggung jawab ya? Jika kita mau bertanggung jawab pada diri sendiri, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Karena kita akan menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Kalau manfaat kita tanggung jawab ke orang lain apa ya? Dengan kita mau bertanggung jawab pada orang lain, kita jadi akan punya banyak kepercayaan dari mereka. Mereka pun akan tenang dan nyaman berada di samping kita. Mereka juga pasti menyayangi kita. Oh gitu ya. Kalau gitu Ajmal mau jadi anak yang bertanggung jawab biar bisa disayang ayah, ibu, sama Kak Nun. Nah, kalau gitu Ajmal lanjutin siram tanamannya nih. Nah, bagaimana dengan videonya? Nah, kalian sudah lihat? Apa coba yang kalian ingat? Wah, ada kucing Pak Dwi. Kucingnya bagus, botan. Yang kalian ingat apa? Benar, ada dua tokoh yang dimainkan di sana. Yang pertama, Ajmal sebagai seorang anak, dan yang kedua ayahnya. Oke, jadi di situ mungkin sudah kalian sedikit banyaknya sudah paham, apa toh materi yang harus kita pelajari hari ini. Nah, betul, materi yang harus kita pelajari hari ini adalah materi akhlakku dengan subbab yang kedua, yaitu apa? Itu dengan subbab tanggung jawab. Tanggung jawab, kalau kalian lihat tadi di videonya, itu seperti apa? Nah, kita jelaskan di sini, Jadi tanggung jawab itu apa toh tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi, tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berarti tanggung jawab itu apa tanggung jawab? Tanggung jawab itu juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Erat dengan kewajiban. Nah, tanggung jawab kesadaran diri manusia terhadap tingkah lakunya. Ketika manusia itu berbuat, itu sadar apa yang harus diperbuat oleh manusia tersebut. Itu sadar. Terus tanggung jawab itu berarti juga perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Kita hidup itu ada hak dan kewajiban. Kita hidup ada hak dan kewajiban. Kewajiban yang harus kita laksanakan. Hak itu yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban. Nah, di sini ada 3. Ada tanggung jawab, ada sifat amanah, dan ada kewajiban. Tanggung jawab itu perwujudan dari sifat amanah.
Ayo Pak Guru ulangi. Apa itu sifat amanah? Nah, sifat amanah itu adalah sifat yang dapat dipercaya. Sifat dapat dipercaya. Berarti kodratnya itu sehingga manusia ini kodratnya memiliki sifat tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini sudah menjadi bagian hidup manusia. Manusia dibebani dengan sifat tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan dari perbuatan yang dilakukan. Pada ulangi nggih, kewajiban tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab kita sebagai pelajar apa Pak Guru? Tanggung jawab ketika kita di masyarakat apa Pak Guru? Dan tanggung jawab ketika kita kepada orang tua atau di rumah apa Pak Guru? Ini Pak Guru memberikan contoh 3 contoh sikap tanggung jawab ketika kita ada di madrasah, contoh sikap tanggung jawab ketika kita ada di rumah, dan contoh sikap tanggung jawab ketika kita ada di masyarakat. Karena kita hidup ini tidak jauh dari tempat ini. Oke, kita sebagai pelajar tentunya kita sering di madrasah. Ketika kita di madrasah, nanti kita kembali ke rumah. Dan tak lupa Pak Guru ingatkan kembali, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang masih dan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Berarti kita sering berinteraksi dengan orang di luar rumah, yaitu masyarakat. Apa tanggung jawab kita ketika kita ada di masyarakat? Ini adalah contohnya. Satu, kita bahas satu-satu nggih. Nah, yang satu, ketika kita ada di madrasah, apa tanggung jawab kita? Kita di madrasah itu sebagai pelajar. Kita sebagai pelajar. Yang harus kalian ingat dulu, pelajar. Kita punya tanggung jawab untuk diri kita sebagai pelajar. Apa tanggung jawab kita sebagai pelajar? Ya belajar. Berarti ketika kita sebagai pelajar, tanggung jawab kita adalah belajar. Itu tanggung jawab. Kita mulai dari diri kita. Ketika kita sudah masuk ke madrasah, kita mau belajar dengan dibimbing oleh Pak Guru dan Bu Guru. Tapi ketika kita masuk di madrasah, kita harus juga tanggung jawab terhadap madrasahnya. Contohnya, 1, kita mematuhi tata tertib sekolah. Kita mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Tentu tata tertib itu banyak contohnya. Contohnya banyak. Pak Guru ambil 1 contoh tata tertib yang ada di sekolah, seperti menggunakan seragam. Jadi dibedakan. Ketika kalian sekolah nggak bisa seenaknya. Ke sekolah pakai baju seperti kalian mau ke pasar. Boleh buatan? Tidak boleh. Karena tata tertib yang ada di sana ketika seorang pelajar harus memakai seragam. Seragam sekolah. Dan ketika kalian masuk itu harus tepat waktu. Itu juga buatin sepenaknya, nggak seenaknya. Kalian di sana tata tertibnya masuk jam 7, harus jam 7. Itu tanggung jawab kalian. Ketika kalian mau mengikuti pelajaran, kalian sebagai pelajar di satu sekolah, itu harus mengatur tata tertib. Di sana mengeluarkan tata tertib masuk jam 7, berarti kalian juga harus datangnya harus sebelum jam 7. Jam 9 boleh Pak Guru? Boleh. Atau tidak? Boleh. Yang kedua, tanggung jawab kalian sebagai pelajar apa? Menghormati guru. Guru harus dihormati, itu kewajiban kita. Karena dengan menghormati guru, berarti kita sudah memunculkan sifat baik yang ada di dalam diri kita. Guru harus dihormati. Kita mendapatkan ilmu dari guru. Sekecil apapun, orang yang memberikan ilmu kepada kita itu adalah guru kita. Tapi yang diberikan yang baik-baik, bukan yang jelek. Guru yang harus diikuti ketika memberikan ilmu yang baik dan bisa bermanfaat untuk kita, itu adalah guru, dan itu harus dihormati. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah seperti membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket sesuai jadwal. Ini masuk ke tata tertib tadi.
kewajiban kita sebagai pelajar. Dan yang ketiga, itu memiliki sikap toleransi antar siswa dan tidak berkelahi antar sesama. Berarti kita menjaga ketertiban dan keamanan. Kita menjaga ketertiban dan keamanan bertujuan agar ketika kita sekolah di suasana yang ada di madrasah itu nyaman dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Tanggung jawab yang di rumah, contohnya sama dengan tanggung jawab yang ada di madrasah. Salah satunya menghormati orang tua. Harus wajib menghormati orang tua hukumnya. Sebagai anak yang lebih muda itu wajib menghormati yang lebih tua. Dan kewajiban yang lebih tua terhadap anak yang lebih muda pripun? Kewajibannya adalah menyayangi. Oke, jadi apalagi ini orang tua kita sendiri itu wajib dihormati. Surga. Balasannya surga. Seandainya kita menghormati orang tua kita caranya banyak caranya untuk menghormati orang tua kita. Yang kedua, membantu orang tua kita. Itu tanggung jawab kita. Karena kita anaknya. Tanggung jawab kita itu adalah membantu orang tua. Kesulitan orang tua harus kita bisa bantu. Walaupun ketika kesulitan tersebut kita tidak diminta untuk bantu, tapi kita berkewajiban untuk membantu. Yang tiga, ada belajar dan patuh pada nasihat orang tua. Yang keempat, dan yang kelima, menjaga kebersihan. Ini contoh tanggung jawab yang ada di rumah. Dan yang di masyarakat, ini ada 5 contoh tanggung jawab. Tapi masih banyak contoh-contoh yang lain. Pak Dwi hanya mengambil 5. Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai siswa. Ini sama, okay? Karena sangkut pautnya kalian sebagai siswa, berarti tanggung jawab ketika di masyarakat itu sebagai siswa harus seperti apa. Dan yang keempat atau selanjutnya, tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap aturan masyarakat. Ini bisa dilakukan, insya Allah bisa. Proses, tidak ada yang instan. Di dunia ini tidak ada yang instan. Tapi kalau kita niat untuk berbuat baik, insya Allah walaupun susah, insya Allah kalian pasti bisa asal niat untuk berubah. Oke, asal niat untuk berubah. Tanggung jawab menjadi ciri-ciri manusia yang beradab. Jadi manusia yang beradab itu pasti manusia yang memiliki tanggung jawab. Manusia harus bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatannya. Perbuatannya baik atau buruk itu harus dilandasi dengan tanggung jawab. Jadi ketika kita bertindak itu tidak semena-mena. Terus pembiasaannya seperti apa agar kita menjadi orang yang lebih bertanggung jawab? Contoh di sini ada 5 pembiasaan kita agar kita bisa memiliki sikap tanggung jawab. Ini harus dilaksanakan setiap hari. Yang pertama, kita selalu ingat kepada Allah bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan diminta pertanggungjawabannya. Semua perbuatan kita itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ini mengingatkan kita bahwa ketika kita bertindak harus hati-hati, tidak boleh semaunya. Karena sekecil apapun perbuatan kita, itu ada nilainya. Kita berbuat baik walaupun kecil, insya Allah balasannya baik. Tapi ketika perbuatan itu tidak baik, ada juga balasannya tidak baik. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Yang kedua, menyadari
betapa beratnya amanah yang diberikan kepada manusia. Berat, jadi manusia itu berat. Karena di dunia ini kita hanya hidup sementara. Berat amanahnya, tidak main-main. Oke, kita kalau ingat seperti ini, kita kalau berbuat tidak baik, itu kita jadi enggan melakukannya. Kenapa? Karena tadi kita kembali ke poin A. Segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan diminta pertanggung jawab. Kita harus amanah agar kita dapat dipercaya. Yang ketiga, menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab. Ada akibatnya. Seandainya kita tidak bertanggung jawab, akibat buruknya itu ada. Yang keempat, berani mengakui kekurangan sendiri. Ini yang biasanya paling susah. Kita tidak pernah mau mengakui kekurangan yang kita miliki. Mungkin merasa malu atau mungkin merasa gengsi, tapi biasanya seorang manusia itu tidak pernah mau mengakui kekurangan sendiri. Padahal ketika kita mengakui kekurangan kita sendiri, itu bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk kedepannya lebih baik. Oke? Seperti bercermin, oh kita kurangnya ini, kita sudah melakukan kesalahan ini, tapi itu dijadikan evaluasi, diperbaiki, sehingga kehidupan kita nantinya akan menjadi lebih baik. Dan yang keempat, yang terakhir, yang kelima, siap menerima risiko apapun dari kesalahan yang kita lakukan. Itu namanya kesatria. Kita berani berbuat, berarti kita berani bertanggung jawab apapun resikonya. Seandainya resikonya itu merugikan kita siap menerima. Nah, makanya hati-hati ketika kita berbuat. Jangan kita berbuat yang merugikan diri kita sendiri. Itu harus dari 5 poin ini, itu harus dibiasakan. Seandainya kita ingin memiliki sikap tanggung jawab yang nantinya insya Allah akan membawa kita ke arah yang jauh lebih baik. Oke. Dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada beberapa yang perintah yang Allah cantumkan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran. Tentang kita harus memiliki sikap tanggung jawab. Di antaranya, yang pertama di surat As-Saffat ayat 22 sampai dengan 24, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ukhsurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Artinya, diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Tunjuklah kepada mereka jalan ke neraka. Tahanlah mereka di tempatnya, sehingga mereka akan ditanya. Ini perintah Allah yang tercantum di surat As-Saffat ayat 22 dan sampai 24. Dan ada lagi firman Allah di surat Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin bima kasabat ruhinah. Artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Ini kembali ke yang tadi, okay? Karena Allah, perintah Allah, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Baik atau buruk, itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Jadi ini bisa menjadi dasar kita ketika kita bertindak, harus hati-hati, tidak boleh semaunya. Okay? Terus hikmah yang kita rasakan apabila kita memiliki sikap tanggung jawab seperti apa? Yang pertama, kita akan dipercaya orang lain. Semakin bertanggung jawab seseorang, maka semakin banyak manusia percaya pada dirinya. Sebaliknya, semakin manusia lari dari tanggung jawab, orang lain tidak percaya kepada dirinya. Yang kedua,
menjadi manusia yang berguna dengan tanggung jawab, banyak manusia percaya kepada dirinya, dan semakin banyak orang, semakin bermanfaat dirinya kepada orang lain. Dan yang ketiga, ini yang kita harapkan sebagai hamba Allah, bahwa kita akan memperoleh pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menjalankan sikap tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kesimpulan untuk hari ini seperti apa? Kesimpulannya bahwa kita sebagai hamba Allah itu harus bisa selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan kita bertanggung jawab meninggalkan yang Allah larang. Oke, ketika kita sudah menjalankan dua itu, insya Allah Allah sudah buatkan rumah yang sangat indah untuk kita, yaitu apa? Surga. Tapi kalau sebaliknya kita menjalankan apa yang Allah larang dan menjauhi apa yang Allah perintahkan, Allah juga sudah buatkan rumahnya. Rumahnya itu terang benderang, warna merah menyala, dan nanti di sana kita tidak akan masuk angin. Kenapa? Karena panas yang sangat luar biasa. Tapi naudzubillah min dzalik. Semoga dengan kalian bisa menjalankan sifat tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari, kalian nantinya akan menempati sebuah tempat yang Allah sediakan khusus untuk makhluknya yang bertakwa kepadanya. Oke, mungkin seperti itu saja dari Pak Dwi untuk hari ini. Dan jangan lupa, setelah mempelajari sifat tanggung jawab hari ini, kalian diamati seperti Pak Dwi tadi jelaskan di awal, diamati, diteliti, dicatat, dan dipelajari kembali. Dan untuk minggu depan, insya Allah nanti kita akan belajar ke materi bab yang baru, yaitu apa? Dengan masih di materi akhlakku, di subbab materi bijaksana. Untuk hari ini mungkin seperti itu yang bisa kita pelajari. Dan terakhir, ini adalah pesan dari Pak Dwi. Oke, apa pesannya? Diambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang suka bertengkar. Dijaga, jangan kita melakukan pertengkaran dengan sesama manusia. Dijaga, karena sesama umat khususnya Muslim itu kita adalah bersaudara. Oke, mungkin seperti mawon atau seperti saja yang bisa kami sampaikan di pembelajaran akidah akhlak materi sikap tanggung jawab hari ini. Mungkin banyak kesalahan, banyak kekurangan di dalam menyampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.